Markus 5 ayatnya ke-25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Pada zamannya, Nelson Mandela merindukan perubahan di negerinya, yakni penghapusan sistem politik apartheid yang mendiskriminasi dan menindas kaum kulit hitam secara luar biasa di Afrika Selatan. Seiring dengan itu, ia memperjuangkan pula pemilihan umum satu orang satu suara bagi semua warga. Nyatanya, malah dirinya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun, tahun-tahun ia menjalani hukuman itu tak membuat kerinduan dan pengharapannya pupus. Setelah 27 tahun, ia dibebaskan dan mulailah perjuangannya menampakkan hasil. Mandela menyebutnya jalan panjang menuju kebebasan. Waktu 12 tahun menjalani sakit perdarahan bukan kurun waktu yang singkat. Ayatnya ke-25. Terkucil dari semua ritual keagamaan karena dianggap cemar najis. Berobat ke tabib mana saja tak memberi hasil. Semua harta sudah dipertaruhkan, tetap saja darah meleleh. Malah semakin hari, semakin memburuk saja. Ayatnya ke-26. Namun, yang mengejutkan, ialah penderitanya tidak berhenti berpengharapan. Waktu 12 tahun, tanpa menyaksikan perubahan, apa-apa tidak memadamkan pengharapannya. Ketika berjumpa Yesus, dirinya masih berpikir tentang kesembuhan. "Asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh," bisiknya lirih. Ayatnya ke-28. Itulah yang Yesus sebut sebagai iman. Ayatnya ke-34. Menghadapi tantangan hidup dalam kurun waktu panjang sungguh tak mudah. Bisa-bisa semua mimpi sirna dibunuh oleh rasa jenuh. Semua keinginan akan perbaikan keadaan pun lenyap. Rasa lelah menguasai. Kita cenderung menjadi apatis. Semangat berjuang pergi tanpa jejak. Justru disinilah iman berperan. Iman itu percaya jikalau Tuhan berkehendak, kapanpun selalu masih ada alternatif. Iman membuat pengharapan dalam hati kita masih tetap menyala.